Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan. Dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Mereka enggak senang dengan dakwah tauhid ini. Maka kita mendakwakan dakwah tauhid mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Kenapa? Kita mendakwakan dakwah tauhid. Tapi kalau kita dakwakan, wahai manusia, bertakwa kepada Allah, nggak dimusuhi oleh orang. Nggak dimusuhi, takwa kepada Allah. Suruh takwa. Coba kalau dibahas, apa mana takwa itu? Apa intinya takwa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ya dimusuhi kita. Kalau cuma takwa aja, atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga, ya nggak bakal dimusuhin. Bahasanya tentang artis, ya nggak akan dimusuhin oleh orang. Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang nggak senang dengan dakwah ini iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, setan. Kemudian setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka nggak senang. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka nggak senang. Dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati. Nggak ada lagi dakwah ini. Makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid nggak boleh. Nggak boleh. Itu seperti itu mereka. Karena yang mereka nggak senang tentang dakwahnya, isi dari dakwah ini. Makanya kita harus dakwakan, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan ini, dengan tauhid. Nggak ada yang lain. Makanya para nabi dimusuhi oleh umatnya, nabi-nabi diusir oleh umatnya, nabi dibenci oleh saudaranya, familinya, oleh pamannya karena mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai rasul, belum diutus, semua ngaku mereka orang-orang musyrik Makkah itu al-amin, dipercaya, dipuji, disanjung. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dimusuhi. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, diusir, dan seterusnya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Makanya ini harus kita jalankan dakwah ini. Nggak boleh menyimpang dari dakwah tauhid ini. Harus terus dimulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Kalau mengatakan kan ada ustadz yang lain yang sudah menyampaikan, ya tetap kita juga menyampaikan. Karena semua dai harus paham tentang apa? Tentang tauhid. Kalau dai nggak paham tentang tauhid, bagaimana dia berdakwah? Setiap dai wajib paham tentang tauhid. Dia wajib belajar tentang tauhid. Paling nggak dia harus namatkan kitab ini 5 kali tamat. Gitu. Paling nggak 5 kali tamat. Baca dulu paham. Karena belum tentu dibaca sekali paham. Gitu. Karena umumnya orang baca sambilan. Sama seperti orang dengarkan radio Roja, TV Roja sambilan. Nggak bakal dapat ilmu. Atas 10 tahun dengarkannya. Nggak bakal dapat ilmu. Antum ngaji juga kan nggak sungguh-sungguh, nggak serius, nggak mencatat, nggak dapat ilmu. Makanya harus perhatikan ini. Dakwah ini penting. Setiap dai harus paham tentang dakwah ini. Saya akan jelaskan tentang para dai, dia harus mendakwakan dakwah tauhid. Saya ambil dari bab yang selanjutnya, bab yang kelima. Karena kalau antum lihat para dai ini tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Antum lihat di bab yang kelima, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita lihat ayatnya, dan saya akan jelaskan ayatnya ini. Halaman 71. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan ilmu, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya yang diutus kepada jin dan manusia,
Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar beliau mengabarkan kepada manusia bahwa ini jalan beliau, yaitu tariqah, suluk dan sunnah beliau berupa dakwah mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Yang tidak sekutu bagi Allah. Melalui jalan inilah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, keyakinan dan bukti secara akal maupun dalil syar'i. Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menerangkan agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi yaitu basirah, dan apabila seseorang sudah mencapai derajat basirah, ilmu bagi mata hatinya terlihat sangat jelas sebagaimana dia melihat sebuah benda dengan mata kepalanya. Demikian pula keusuhan yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Ini derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Jadi para sahabat bukan hanya dia belajar aja dengan Nabi Muhammad SAW, tapi diberikan oleh Allah basirah. Artinya kedalaman melihat dengan mata hatinya. Itu kehebatan yang kata Ibnu Qayyim hanya dimiliki oleh para sahabat aja. Makanya setiap dai dia wajib untuk belajar